Nama saya Dupa Nusantara, saya pemimpin cabang BRI Surabaya Pahlawan. Kesan saya mengikuti BSDP Pinca ini cukup menarik karena ini merupakan pendidikan yang pertama saya di masa pandemi. Pagi. Oh iya. 36,5. Oh iya. Terima kasih, Pak. Makasih Silakan. ya. Pagi Pak Andreas. Apa kabar Pak Dupa? Baik Pak. Udah lama banget kita ketemu ya. Jadi BSDP Pinca itu Pak, Iya. sangat luar biasa Pak. Gimana? Karena langsung membantu kinerja cabang saya. Oh gitu? Iya. Oke. Pak Dupa, tadi kan saya dengar pendidikannya bermanfaat. Sebagai bahan evaluasi, saya pengen dengar nih dari Pak Dupa, pengalamannya mengikuti BSDP Pinca ini seperti apa Pak? Untuk ikut BSDP Pinca itu Pak, kita harus punya time management yang baik Pak. Karena kita ikut pendidikan ini sambil bekerja Pak. Jadi kita benar-benar harus mengatur waktu Pak, agar pendidikan ini bisa berjalan dengan baik Pak. Oke. Dan yang kedua Pak, karena memang materinya cukup luar biasa, jadi kita harus mempersiapkan diri kita seperti gelas kosong Pak, agar kita bisa menerima materi itu dengan sepenuhnya Pak. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, dampaknya pendidikan BSDP Pinca ini ke pekerjaan sehari-harinya Pak Dupa. Untuk materi yang di BSDP Pinca ini Pak, itu inline sama pekerjaan sehari-hari Pak. Oke. Sebagai contoh, kita ada materi tentang ekosistem retail payment. Oke. Salah satunya adalah EDC Merchant, di mana saya baru tahu Pak, dari EDC Merchant itu MDR kita itu paling rendah Pak dibandingkan dengan MDR bank lain. Otomatis sebagai pengusaha sangat tertarik Pak dengan EDC Merchant kita. Dengan EDC Merchant, otomatis para merchant yang ada membuka rekening penampungan, sehingga dapat meningkatkan transaksi yang ada di kantor cabang saya. Semakin banyak transaksi, maka semakin meningkat pula pencapaian kasa saya. Ternyata dari EDC Merchant sebagai awal mula pintu masuk untuk menawarkan ke nasabah Pak. Jadi RM Dana tidak hanya melulu menawarkan simpanan, tabungan, deposito, tapi bisa menawarkan solusi kepada merchant-merchant yang ada, yaitu dengan EDC Merchant. Transaksi dulu, kasa nyusul ya? Perbanyak transaksi, otomatis perbanyak kasa Pak. Dalam pendidikan ini, saya mendapatkan insight bisnis dengan resiko rendah. Salah satunya adalah bisnis value chain. Kebetulan Pak, di Jawa Timur terdapat pabrik kertas yang cukup besar Pak. Kita diberikan nama Pak, list vendornya seperti apa, dan juga bagaimana caranya kita masuk ke bisnis tersebut. Dengan KMK Mitra Pak, kita bisa tetap berbisnis, menawarkan pinjaman dengan di segmen yang aman Pak. Oke. Nyambung gitu ya Pak ya? Nyambung value Pak. chain-nya. Dengan bisnis yang dijalankan saat ini, dari yang diinformasikan oleh BSDP Pinca, saya bisa mencetak laba dengan aman Pak. Oke. Jadi pendidikan dengan pekerjaan sehari-hari klop ya Pak ya? Inline Pak. Jadi kita bisa tahu caranya, oh bisnis yang aman itu seperti apa, cara masuk ke nasabah itu seperti apa. Jadi saya makin pinter Pak di depan anak buah saya Pak. Pak Dupa kan sempat mengikuti BSDP Pinca. Materi apa sih Pak Dupa yang Pak Dupa dapatkan yang benar-benar bisa membuat Pak Dupa tuh jeli dalam mengatur strategi untuk achieve target yang Pak Dupa dapatkan? Materi Alma Effect. Jadi saya bisa memprognosakan laba saya di bulan depan itu mau jadi berapa. Laba saya di 2 bulan ke depan itu mau jadi berapa. Dan di Alma itu cukup luar biasa ya. Jadi di sana itu memang kita bisa melihat prospek laba itu dari mana saja. Dari aset spread atau liability spread, dari FTP atau dari other income. Sehingga tugas Pinca
bukan hanya membreakdown target, tapi bisa tahu caranya strategi apa yang harus dicapai, strategi apa yang harus diturunkan kepada para bawahannya, terutama para RM-nya. Nah, kemudian Pak Dupa, untuk bisa achieve target, Pak Dupa kan butuh kerjasama tim. Gimana tuh Pak Dupa bisa membentuk kerjasama tim itu? Nah, kebetulan Mbak, di materi BSDP Pinca ini ada namanya materi coaching. Pada metode coaching ini, kita harus banyak menggali lawan bicara kita. Permasalahan apa yang mereka hadapi. Dan ternyata setelah kita pandu, mereka dapat menemukan penyelesaian dari permasalahan mereka sendiri. Sebelumnya, saya juga di coaching sama atasan saya, Mbak. Dalam hal ini, pinwheel saya. Pada BSDP Pinca ini, saya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan pembuat kebijakan. Sehingga saya dapat memberikan masukan-masukan secara langsung atas kebijakan dan beberapa penyempurnaan terhadap produk yang ada. Bahkan beberapa izin prinsip bisa langsung diputus dalam program BSDP Pinca ini. Nah, materi yang paling menarik nih Pak, atau yang paling unik pada saat Pak Dupa mengikuti BSDP Pinca ini apa Pak? Materi mikroekspresi, di mana pada materi ini saya diajarkan untuk membaca mimik wajah, untuk membaca gerak mata, gerak hidung, dan juga gerak mulut. Bahkan dari situ saya juga bisa tahu kira-kira nasabah ini yakin apa enggak ya sama saya ini. Kira-kira nasabah ini tertarik nggak sih sama yang saya omongkan? Atau bahkan paham nggak sih sama yang saya sampaikan? Buat rekan-rekan Pinca, ayo ikut program ini. Karena semua ilmu untuk menjadi Pinca yang keren ada di sini.